Di silat ya. Sebenarnya silat itu pure bela diri natural ya, yang menggunakan ketahanan fisik segala macam. Atau ada juga yang menggunakan ilmu tenaga dalam, ajian lah ya bang. Karena saya lihat ada di video bapak-bapak yang dihantam dari belakang pakai batu yang bulat itu loh. 2, 3. Ketika punya ilmu seperti itu, mungkinkah si pendekar itu menjadi juara ketika bertanding di oktagon? Kalau tanyanya dia apa gua nih? Oktagon gimana? Kalau itu jawabannya simpel. Kalau memang itu kepake di sport ya, di combat sport, pasti juara UFC itu dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, jadi kita habis latihan di tempat Mas Adi Zenwall. Jadi habis latihan ya kita berbincang-bincang. Jadi Mas Adi ini fighter MMA, di sini ada Naruto. Jadi kita nanti akan sharing-sharing ya. Jadi Naruto akan banyak bertanya sama kita, mungkin versi bela diri MMA atau bela diri silat. MMA ini mix martial art ya, semua bela diri. Soalnya pas latihan kita itu banyak nanya. Makanya nanti pertanyaan dia ini jadi unek-unek semuanya juga kali ya. Kayaknya mewakili yang orang awam latihan di luar sana itu Mas. Tapi dia Naruto loh, kok kaget. Soalnya gini, kalau lu bertanya sesat di oktagon. Goyot. Oktagon mah gak akan sesat ya. Kayak pernah naik oktagon aja lu. Pernah. Aduh, jangan. Lo biasanya jadi corner oktagon dia biasanya. Oktagon. Apa unek-uneknya nih? Apa? Jadi pertanyaan gue bingung nih ya. Apa dulu ya? Jadi mengenai ini bang, di silat ya. Sebenarnya silat itu pure bela diri natural ya, yang menggunakan ketahanan fisik segala macam. Atau ada juga yang menggunakan ilmu tenaga dalam, ajian lah ya bang. Karena saya lihat ada di video bapak-bapak yang dihantam dari belakang pakai batu yang bulat itu loh. 2, 3. Yo, bagus. Enggak. Itu biar apa? Gue bingung biar apa itu? Ini mau nanya versi silat apa versi MMA nih? Dua-duanya. Versi silat dulu. Karena praktisinya kan itu memang kan pakai baju silat ya. Iya. Baju silat. Iya. Kan nggak ada pakai baju Kasian. MMA, pakai baju MMA dilempar batu gitu kan nggak ada. Belum lihat. Oh jadi dilempar batu itu biar apa? Nah, biar apa? Cepet mati sih. Kalau saya pribadi ya, ini kalau di Esa Terati, karena kalau organisasi saya itu namanya Persaudaraan Setiahati Terati. Jadi kalau di silat tuh banyak beraneka ragam perguruan. Bajunya beda, pokoknya berbeda-beda lah. Banyak lah kalau di silat tuh. Gerakannya beda, cuman kalau kayak tekniknya nggak jauh beda. Teknik pukul, teknik tendang itu sama. Ya sama lah, mungkin beda-beda nama ya. Kalau di Esa Terati sendiri nggak ada sih belajar ilmu-ilmu kayak itu. Jadi kita latihan secara fisik. Nah jadi di silat sendiri itu bukan cuman bela diri aja sih yang diajarin, ada beberapa aspek. Kalau di silat tuh ada 4 aspek, tapi kalau di Esa Terati ada 5 aspek. Jadi pertama persaudaraan kalau di Esa Terati, yang kedua bela diri, ada juga olahraga, budaya. Jadi silat ini kan budaya nih, terus juga ada kerohaniannya. Jadi enggak pure latihan bela diri doang aja enggak. Enggak biar jago doang gitu enggak. Enggak biar jago doang. Jadi ya silat balik lagi ke orangnya kalau dibilang jago atau enggak. Nah kalau di Esa Terati sendiri nggak ada sih ajaran-ajaran ilmu-ilmu kayak gitu sih ya. Kebal-kebal nggak ada. Jadi kalau mau nuntut ilmu jangan nuntut di Esa Terati ya. Ya kalau memang ngerasa kuat ilmunya, kalau menurutku mending ikut tanding nih. Kepake atau enggak sih ya. Nah, kalau memang ada pembuktian. Yang kalau jadi memang pertanyaan nih bang, kembali ke boxing. Oke. Misalkan gua nih kebal dipukul, entah sama Sajam juga kebal ya, punya ilmu lah ya, gitu. Berguna nggak kalau misalkan, wah gua pengen fight nih? Itu ada penangkalnya apa gimana sih bang? Ada nggak? Maksud lo di atas ring tuh kepake nggak ketika punya ilmu kebal gitu, maksudnya gitu. Kebal apa dulu nih? Kebal apa dulu ya? Enggak, kebal sama Sajam. Tapi kamu yakin kebal Sajam? Enggak, gua pernah lihat kayak debus kayak apa kan,
Nanti aku tunjukin ya kebalnya gimana ya. Aku juga bisa. Dipukulin nggak apa-apa gitu. Ditiban. Pernah ngeliat itu nggak sih maling digebukin nggak apa-apa gitu-gitu? Enggak, bonyok mang. Nggak, gue pernah ngeliat itu orang digebukin sampai sehancur-hancurnya nggak apa-apa gitu. Pernah ngeliat gitu. Soalnya gue pernah ngelihat dengan mata kepala sendiri ketika golok ya. Jadi golok tuh tajam Mak, di kertas ini. Tapi ketika di ini ke orang nggak apa-apa gitu. Kadang rambut aja keras gitu. Terus dihantam selama dibakar gitu kuat gitu. Nah, ketika punya ilmu seperti itu, mungkinkah si pendekar itu menjadi juara ketika bertanding di oktagon? Kalau tanyanya ke dia sama gua nih. Oh, oktagon gimana? Kalau itu jawabannya simpel. Kalau memang itu kepake di sport ya, di combat sport, pasti juara UFC itu dari Indonesia. Ya. Juara Dan dunia. dari orang-orang yang belajar seperti itu. Betul, pasti juara UFC, juara One Championship, juara Bellator. Gue usah jauh-jauh. Dari Indonesia. Juara silatnya sendiri mungkin dari orang-orang seperti itu. Jujur, Juara pertanding silat ya. Gak usah sampai ke MMA loh. jujur ya. Abang punya jimat nggak? Kalau buat tarung itu ada misalnya pemakai apa dari leluhur, dari sesepuh nih pakai biar lu Ada gua pakai. ada. Jimat gua latihan. Nice. Jimat gua latihan. Jimat Bambang. Jimat gua latihan. Jadi latihan, kalau nggak latihan boro-boro. Jadi kalau kayak di Muay Thai itu yang diiketin ini bukan. Nah, itu Tradisi ya. culture, budaya, itu Budaya. budaya. Jadi bukan jimat ya. Ciri khas. Ciri khasnya. Ciri khas Muay Thai gitu. Mungkin silat ada ciri Kalau khasnya silat- dengan kembangan. Betul. Kalau silat tuh pakai baju silat. Kalau Muay Thai kan nggak pakai baju, cuman pakai itu aksesoris itu. Jadi ada pakai mongkol yang di kepala tuh namanya mongkol. Tapi kalau mau tanding kan dilepas kan? Iya, ketika kita mau naik ring, nggak pakai mongkol nggak boleh naik ring, Oh. nggak bisa, harus pakai mongkol dulu baru boleh naik ring. Dua-duanya. Iya, itu kayak Enggak, satu aja. sakralnya lah. Ya nggak make nggak boleh ini. Tapi kan Kalau saya kan dari Jawa Barat misalnya tarung nih Muay Thai. Saya pakai bentuk gitu. Harus tetap pakai, enggak mongkol namanya, Harus dia. mongkol. Mongkol namanya. bukan kayak Itu. gini ya. Itu untuk menghargai budaya mereka. Itu memang harus diwajibin. Dan ini juga apa sih? Kalau ini kayaknya setauku sih nggak harus kalau yang ini, tapi Oh, yang yang di kepala mongkol ya? di awal itu harus. Harus. Iya, soalnya beberapa ada yang fight nggak pakai ini juga Iya, ada, nggak masalah. Yang kulihat ya. Terus balik lagi ke itu, kepake apa enggak ilmu kebal di atas ring atau oktagon? Iya, pernah ngeliat gak sih orang digebukin nggak apa-apa di oktagon? Pernah ngeliat nggak? Nonton nggak? Siapa? Rotang. Rotang pernah KO juga. Oh, pernah kau. Kamu kalau sama Rotang jangan dipukul, yang tendang. Dia dikunci. Dikunci pingsan Rotang. Rotang dipukul berdarah juga. Iya, berdarah. Terakhir kemarin dia lawan Super Leg kalah buktinya. Dipukul dia goyang juga. Dikunci Lawan pingsan Super tapi Leg. dia. Di submission. Nah, kalau Rotang kan memang dari kecil. Kalau di Thailand kan, lu kan suka ke Thailand nih, ya kan? Nah, itu dari kecil anak-anak SD aja rekornya udah ratusan kali fight. Ratusan. Iya. Ya, dari kecil sudah Lagi mana dia tercatat dipukulin rekor. kayak, jadi kalau fight dia kayak bercanda aja udah gitu. Rotang kan kelihatannya kayak kebal. Iya. Enggak juga. Ayo gitu kan enggak. Sakit sih ada, tetap rasa sakit tuh ada. Iya. Cuma dia menutupin. Ya itu tuh untuk kalau di atas oktagon tuh untuk perang psikis ke lawannya, ngejatuhin mental lawan. Taunting. Kalau bahasa Inggris taunting gitu. Bukan akunting gitu. Accounting itu di Bukan perusahaan tahu. Anda. Jadi kan kalau lawan dipukul, wah ini kok nggak apa-apa padahal sakit ya. Itu Iya. kan Oh, jadi mentalnya down gitu iya ya? down juga. Main psikis. Gitu. Gua juga gini bang, temen gua kemarin kan kena begal kan, Iya. gitu kan. Ada jawara dia bang, datang mau ngapain? Motor sini, udah ngeluarin ini kan, sajam gitu. Karena temen gua jawara, ya udah, lu pilih yang mana? Ini. Sang, kata teman gua, udah mati gua. Mati bisa ngabarin nih. Tapi hati-hati loh, yang kayak gitu tuh banyak penipuan. Jadi belajar sama ini nanti kamu kebal dan lain-lain. Dan kebetulan aja dia tuh masih beruntung kalau menurut dia. Dan ujungnya karena kita nggak tahu nih apesnya nggak ada tanggal dan nggak ada harinya. Jadi nggak usah lah belajar yang aneh-aneh. Kalau mau belajar ya latihan fisik aja gitu. Latihan fisik, latihan teknik. Terkait begal-begal ya bang. Karena gue pernah baca beberapa berita ya. Ada begal yang istilahnya dilawan sama si korbannya. Si korbannya itu juga bela diri lah. Nah sampai game over ya si begal. Begal. Tapi malah jadi
Tersangka. Jadi di mana letak Hukum kita- Indonesia. Bukan hukum. Seberapa perlukah Praktisi kita, bela diri ya? Seberapa Ini serba perlukah salah. pentingnya bela diri gitu. Kalau Berat nih pertanyaannya, untuk berat pasti. menjaga diri gitu. Ini balik lagi ke menurut aku cuman bukan bela diri doang, hukum juga sih ini ya. Serba salah jadi kita berat. sebagai praktisi bela Komen diri. pertanyaan Anda berbobot. Karena saya diikat ini udah panas Pak. Iya, jadi betul juga sih Mas Adi. Jadi kita tuh serba Iya. salah ya sebagai praktisi bela diri. Kita membela diri nih. Bukan belajar bela diri itu buat membegal orang atau mengancam orang. Kan kita ketika ada ancaman ya kita bisa membela diri. Pertahanan lah. Pertahanan betul. Namanya bela diri. Bela Bela diri. diri. Ya mungkin dari Mas Adi gimana? Nanyain lagi. Gimana? Rada-rada pinggir juga. Iya, jadi saudara-saudara. kita membela tapi kita jadi tersangka. Udah saya juga baca ya kasusnya berkali-kali di Indonesia ya. Dan ini pertanyaannya nih pinggir jurang sekali. Kenapa dilempar ke saya? Kita ngambil aman aja. Oke, ini gue jawab mungkin secara Versinya Mas Adi. ini ya pemahaman gue ya tentang yang agama gue anut ya. Kalau di agamaku Islam ya belajar sedikit lah. Itu ketika kita membela diri kita pada keadaan yang benar-benar kita udah nggak bisa ada pilihan lain, choice, kita membela diri itu kita misalkan kita yang finish ternyata kita yang lewat itu kita syahid. Syahid. Nah, tapi ketika kita melawan terus lawannya ternyata yang end, ya itu udah jelas dong. Kalau di Islam aja udah jelas nih. Iya kan? Berdosa nggak dia? Udah jelas nih. Yang dia. Berdosa apa enggak? Ya enggak kan dia membela Karena diri. membela diri Iya ya. dong. Maksudnya kan kenapa harus kalau di agama Di kita, agama. kita harus melawan, diwajibkan Apalagi, melawan iya. gitu. Apalagi kalau udah harga diri, misalkan nih Keluarga lah ya. istri kita, keluarga, orang tua, anak, wih nggak ada tawar menawar bos. Tapi kok yang disampaikan kayak sama dengan yang di agamaku juga ya? Oh gitu. Agama ada apa? Sama agama kita. Tapi kan sekali lagi kita tinggal di Indonesia nih. Iya. Ya kita Negara hukum. negara hukum. Ya mungkin perlu di ini lagi, dikaji lagi gitu. Soalnya kemarin terakhir gue membaca berita itu yang penjaga kandang kambing, ya dia jaga kandang kambingnya, ada maling masuk. Secara nggak sengaja si penjaga kandang kambingnya ini nikam yang malingnya, malingnya N. Tapi jadi tersangka nih. Berarti sama ya kasusnya? Karena viral, akhirnya Dapat ekor muri. viral akhirnya entah aku nggak sampai finish lihat. Penghargaan. Entah dapat keringanan hukuman atau dibebaskan itu yang kulihat terakhir dia kayak berpelukan sama istrinya gitu, dipertemukan sama istrinya lagi gitu. Intinya Kayak dibebaskan lah kayaknya. ini apa? Jadi intinya no viral no action. Waduh. Oh, ini maksudnya apa nih? Enggak, Mampus gua dia. sosok Inggris. Ini kan dia lempar bumerang nih biar kena dia sendiri. Kan gua nggak ngambil kesimpulan apapun loh ya. Iya, tapi- Dia yang ngambil kesimpulan. Memang berat ya kayak gitu ya. Iya, itu kan maksudnya pelik juga kasusnya. Tapi kan bisa dua mata pisau nih juga nih. Jadi orang nanti misalkan cuma ada dua orang nih, dia bilang, wah aku dibegal, padahal enggak, masalah pribadi, Iya, iya. dihabisin. Itu bahaya. Bilangnya dibegal. Bilangnya dibegal. Padahal punya masalah pribadi nih. Iya, jadi serba salah Momen juga untuk ya? habisin dia bisa juga. Jadi Iya, dua mata pisau juga sebenarnya case ini gitu loh. Berarti kita balik lagi karena biarlah hukum yang berjalan gitu ya. Iya, betul. Sama Tuhan lah. Iya. Hukum Iya. Tuhan nggak bisa di. Kalau selagi kita di Indonesia ya kita harus patuhin hukum yang ada di sini gitu. Tapi buktinya kayak yang begal dia nge-defense dan dia finish begalnya, dia kan dapat penghargaan endingnya kan Iya. setelah viral. Ada juga yang silat nih dulu di begal juga ya di Jawa Timur itu dibegal terus ngelawan yang silat tadi begalnya mati awalnya jadi tersangka terus akhirnya karena viral dapat penghargaan Iya. bebas